Tribuners, kita baru saja menyaksikan kegiatan CSR dari PT MHU dan cukup banyak ya, dan ada 8 pilar uh, CSR di MHU dan salah satunya adalah pendidikan. Nah, mengenai pendidikan, saat ini sudah hadir di studio kami di Tribun Kaltim ada Bapak Wijayono Sarosa, General Manager Mining Support MHU. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Husin. Apa Selamat siang kabar? Tribuners. Alhamdulillah baik Bu Husin. Baik, kemudian ada juga Bapak Rahmat. Bapak Rahmat Ketua PKBM Karangmelenu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa ya Pak. Siap. Dan ya, Tribuner, salah satu kegiatan CSR pendidikan di MHU adalah yang sedang digalakan yaitu kejar paket dan pelatihan alat berat. Seperti apa itu ya Pak? Boleh kami tahu program CSR untuk pendidikan khususnya untuk kejar paket dan alat berat di MHU. Baik, terima kasih Bu Husin. Jadi program kejar paket A, B, C dan juga pelatihan alat berat itu merupakan bagian dari program pendidikan dari 8 pilar program CSR pada umumnya, tetapi dalam dunia pertambangan disebut sebagai PPM atau pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi seperti pada umumnya kegiatan penambangan ini berada pada lokasi-lokasi yang masyarakat sekitarnya mungkin belum atau mendapatkan kesempatan di dalam dunia pendidikan selayaknya. Sehingga ini menjadi kewajiban bersama antara perusahaan dan juga dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat pendidikan dari masyarakat, sehingga tidak hanya meningkatkan pendidikan untuk sebagai pendidikan formalnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa masuk ke dalam dunia usaha dan mendapatkan mata pencaharian yang lebih besar. Sehingga program ini adalah program yang termasuk program paling penting di dalam program CSR PT Multi Harapan Utama. Awal mula MHU memutuskan untuk melakukan inisiatif ini, tujuannya apa Pak yang ingin dicapai sebenarnya? Ya, jadi ini adalah program yang sangat bagus karena ini mulainya justru dari masyarakat. Jadi ini adalah bottom up proses. Masyarakat dipimpin oleh tokoh-tokoh dari masyarakat di sana menyampaikan bahwa ada kelompok-kelompok belajar yang ada di sekitar kegiatan operasi MHU. Kelompok-kelompok belajar ini perlu mendapatkan dukungan, baik itu oleh pemerintah dan juga oleh dunia usaha. Karena kelompok-kelompok belajar ini mungkin banyak sekali mendapatkan hambatan, terutama misalnya dari sisi support dari finansial dan support dari facility dan lain-lain. Hal ini kami tangkap karena kita ketahui bahwa masyarakat sekitar kami, kalau dari data BPS itu kan tingkat putus sekolahnya kalau tidak salah itu SMP. Jadi kelas 3, kelas 2 SMP itu rata-rata dari data BPS itu. Nah, sehingga kami ingin bahwa kehadiran dari perusahaan itu harus dapat ikut meningkatkan ke tingkat pendidikan masyarakat, itu satu. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi yang putus sekolah, yang tidak sempat melanjutkan karena banyak faktor, sehingga bisa melanjutkan, itu yang sehingga bisa ikut di dalam kelompok belajar paket dan kemudian bisa lulus setara dengan pendidikan formal. Dan yang juga dalam pemikiran kami adalah memberikan kesempatan kepada dunia usaha, tidak hanya pertambangan tapi juga di sekitar sini ada kelapa sawit dan lain-lainnya, menyerap lulusan-lulusan tersebut dengan keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Jadi ini yang kami tangkap. Siapa saja target dari kejar paket ini dan program kejar paket dan pelatihan alat berat ini Pak sebenarnya? Ya, jadi kalau kejar paket memang ditargetkan kepada masyarakat sekitar yang putus sekolah. Karena beberapa faktor, bisa karena masalah biaya, bisa masalah lokasi sekolah yang jauh, atau juga karena kehidupan mereka membutuhkan pada saat usia sekolah itu harus membantu
bertani, berkebun dan lain-lainnya. Sehingga pada saat sudah pada usia dewasa ingin melanjutkan sekolah ini, kita harus menyediakan satu program yang dapat melanjutkan pendidikannya dan lulus setara dengan pendidikan formalnya. Dan salah satunya adalah kelompok dari PKBM Karangmelenu. Betul. Saya ke Pak Rahmat dulu ya Pak. Betul, Bu. Pak Rahmat, boleh diceritakan ke kami sejak kapan PKBM ini berdiri, terbentuk, dan mulai kapan bermitra dengan MHU? Terima kasih Bu. PKBM Putri Karangmelenu itu terbentuknya sekitar tahun 2010-an. Kita awalnya itu kelompok belajar, karena kelompok belajar itu tidak ada yang menaungi, maka kita bentuklah PKBM Putri Karangmelenu untuk bisa menaungi kelompok-kelompok belajar yang ada di Kecamatan Lokulu. Bekerja sama dengan PT MHU, alhamdulillah kami diberi kepercayaan dengan pihak PT MHU untuk bisa bekerja sama dalam peningkatan program pendidikan paket A, B maupun C ini itu sejak 2020 sampai dengan sekarang kita masih menjalin kerjasama dalam pembinaan masyarakat dan sebagainya, Bu. Oke. Program kejar paket itu tidak begitu terutama alat berat ya, tidak begitu populer di masyarakat juga. Selama ini ada program paket yang umum, tapi khusus alat berat itu kan sesuatu yang spesifik banget. Nah, bagaimana cara Pak Rahmat itu mengkampanyekan itu kepada masyarakat, kemudian bisa menghimpun mereka untuk sama-sama belajar? Paket ABC terutama alat berat tadi memang sesuatu yang baru di lingkungan masyarakat di Kecamatan Lokulu. Dengan adanya program ini, masyarakat itu menyampaikan ke warga belajar kita, ke masyarakat, itu antusiasnya sangat luar biasa, karena memang sama ini mereka itu belum mendapat program pelatihan alat berat itu gitu. Dan dunia kerja atau dunia usaha itu mencari lulusan memang sudah mempunyai skill atau sertifikat yang ketika mereka lulus itu sudah bisa diserap secara langsung oleh perusahaan. Baik. Sejak kerjasama bermitra dengan MHU sampai saat ini sudah menghasilkan berapa lulusan, dan juga yang masih proses belajar masih berapa banyak ya Pak? Sejak kita bermitra itu sekitar 587 orang sudah kita luluskan, terdiri dari paket A, B maupun paket C. Sekarang ini kita lagi proses pembelajaran dari paket A, B maupun C, itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun kelas 10, 11 dan 12 itu terdiri dari 365 orang. Kemudian yang mengajarkan tenaga pengajar di program kejar paket itu dari mana aja Pak? Program tenaga pengajarnya itu dari masyarakat sekitar, ada yang dari sekolah negeri, ada dari desa maupun dari dunia pendidikan. BLK? Ya, BLK itu kita kerjasama. Kita di BLK itu kita kerjasama di bidang instruktur, itu kita minta dari BLK, Bu. Oh, baik. Jadi instrukturnya kita khususkan dari BLK. Baik, saya kembali ke Pak Wijay. Pak, sejauh ini program yang dievaluasi pasti ya, setelah dikerjasamakan pasti dievaluasi setiap tahun nih. Bagaimana sih respon masyarakat di sana, di wilayah sekitar tambang terhadap program ini, dan dampaknya bagi mereka dan juga bagi perusahaan? Ya, kalau kami bandingkan pada saat kami belum masuk dalam program bersama dengan PKBM Karangmelenu ini, sudah menjadi umum bahwa suatu perusahaan masuk ke dalam suatu area tentu ingin harus segera memulai pekerjaan itu, sehingga seringkali perusahaan membawa tenaga kerja maupun karyawannya dari luar karena belum siapnya dari masyarakat sekitar. Hal ini harus dicarikan solusinya, sebab kalau tidak, kapan masyarakat sekitar ini bisa bagian dari dunia usaha ini dan memiliki rasa memiliki. Dengan kerjasama dengan PKBM Karangmelenu ini, maka memang awalnya kami masih dengan kejar paket A, B, C, di mana yang para masyarakat yang putus sekolah
kemudian bisa mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan formal, juga terbuka kesempatan untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Tetapi perusahaan tentu juga lebih memerlukan yang siap bekerja. Nah, yang kami lihat kan kalau dunia pertambangan dan juga dunia perkebunan itu kebanyakan adalah berkaitan dengan alat berat. Hal ini yang kami tangkap, bagaimana kalau PKBM Kalangmenu mulai dengan program dengan pelatihan alat berat, sehingga hal ini mulai dipikirkan bersama dan akhirnya bekerja sama dengan BLK, Balai Latihan Kerja, dan kita sudah memulai untuk memulai pelatihan dari masyarakat untuk bisa mulai memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat berat yang dibutuhkan oleh dunia pertambangan, tidak hanya MHU karena ada banyak perusahaan juga di sekitar wilayah ini, dan juga perkebunan. Yang paling kami apresiasi adalah bahwa ada warga wanita. Oh, okay. Jadi ini adalah satu hal yang harus kami dorong karena dunia pertambangan dan dunia perkebunan itu Dominasi. bukan dunianya laki-laki. Jadi harus memberi kesempatan juga kepada ibu-ibu, kepada wanita untuk bisa pada semua tingkat yang ada. Nah, operator itu hampir semuanya laki-laki. Bagaimana kalau ini diberi kesempatan kepada wanita? Memang baru satu peserta, kalau tidak salah, nanti Pak Rahmat bisa menjelaskan lebih jauh tentang ini. Baik. Gimana Pak Rahmat setelah lulusan dari PKBM, kebanyakan itu diserap oleh perusahaan mitra MHU atau ada perusahaan lain juga yang banyak? Jadi mereka tidak nganggur gitu ya lulusan dari PKBM? Lulusan dari PKBM itu lebih banyak diserap oleh PT MHU. Dari perusahaan-perusahaan lain juga ada, Bu, ya. Kita tidak misalnya lulusan paket itu mereka menyebar kemana-mana gitu, Bu, ya. Misalnya mereka siap bekerja, siap diserap oleh perusahaan-perusahaan lain maupun PT MAU, perkebunan dan sebagainya gitu. Tidak hanya di dunia pertambangan, tapi ada juga di dunia pemerintahan, Bu. Lulusan paket ini itu ada yang di Puskesmas yang bekerja ya gitu, Bu. Ada yang jadi guru PAUD dan sebagainya. Luar biasa Iya, ya. Bu. Ya, kita berterima kasih kepada pihak PT MHU karena dengan ada program ini membangkitkan minat masyarakat untuk kembali bersekolah, Bu. Oke, tadi Pak Wijay itu baru menjelaskan tentang ada kesempatan dibuka untuk perempuan. Nah, selama ini peserta belajar di PKBM yang perempuan berapa banyak, Pak? Ya, memang antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak laki-laki, Bu, ya, lebih dominan untuk belajar. Tapi alhamdulillah sekarang ini lebih antara laki-laki dan perempuan itu hampir simbang, Bu, ya. Ya, dari sekitar 365 itu sekitar 60-70 orang itu adalah perempuan. Wah, kemajuan pesat Ya, ya. pelatihan alat berat itu ada satu orang perempuan yang umurnya juga masih sangat muda, masih sekitar 19 tahun, 20 tahunan masih umurnya, jadi masih bisa untuk berkembang lagi di industri perkebunan maupun industri pertambangan. Jadi kita untuk meyakinkan perempuan untuk bisa di dunia pertambangan itu sangat berat, Bu. Karena misalnya mereka itu berpikir mereka ikut pelatihan itu untuk apa juga gitu, yang diterima paling laki-laki juga gitu kan. Nah, tapi kita pengennya membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa gitu untuk bekerja di dunia pertambangan maupun di perkebunan gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi giat-giatnya untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Nah, itu kan sangat membutuhkan tenaga-tenaga kerja operator alat berat. Nah, maka pada itu kami berterima kasih kepada pihak PT MHU karena sudah membuat program bersama ini, terutama alat berat ini itu sangat membantu masyarakat di Kecamatan Lokulu. Baik. Pak Wijay, ini berarti ada rekrutmen khusus perempuan ya
lowongan khusus perempuan di MHU, di khusus alat berat itu terbuka lebar atau memang ada spesifikasi syarat khusus yang harus dipenuhi seperti itu? Kalau sebenarnya di dalam dunia pekerjaan MHU Ya. itu tidak ada pembedaan antara Gender ya? wanita, jadi tidak ada gender discrimination. Ya. Eh, Semua diberikan kesempatan, tetapi memang ketersediaan tenaga kerja di lapangan pekerjaan itu sebagian besar kan memang kalau wanita itu lebih cenderung kepada yang berada di kantor. Sehingga kalau bicara tentang jumlah pekerja wanita di PT MHU dan juga subkontraktornya, wanita cukup banyak, tetapi memang untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam gedung atau di kantor. Nah, yang perlu kita dorong adalah mengenai gender balance di usaha di bidang pekerjaan yang memang saat ini dikuasai oleh laki-laki. Operator alat berat itu citranya adalah citra dunia laki-laki sepenuhnya. Maskulin banget ya, Pak? Maskulin banget, ya. Sementara sebenarnya sudah ada beberapa tambang di Indonesia ini sudah memulai ini cukup lama, beberapa waktu yang beberapa tahun yang lalu. Artinya mengapa kita tidak memulai hal ini? Nah, untuk itu kami harus menyiapkan bersama dengan PKBM Karangmelenu ini membuka kesempatan lebih banyak. Nah, ini juga perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa dunia operator itu bukan dunia yang harusnya dikuasai oleh laki-laki. Kesempatan juga terbuka untuk wanita untuk bisa mengisi dunia operator ini kepada para wanita. Itu, Bu. Selama ini evaluasi dari MHU sendiri, respon masyarakat terhadap program ini seperti apa, Pak? Sangat positif. Terutama pada saat wisuda ya. Juga dihadiri oleh Pak Bupati, sehingga kami bisa menangkap bahwa masyarakat sangat antusias, mengharapkan ini semakin luas kesempatannya, semakin besar kapasitas untuk bisa memberikan pelatihan dan memberikan ruang kepada peserta, dan juga dari pemerintah juga sangat support. Terutama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat support terhadap program ini. Jadi kami ini bukan berjalan sendiri sebagai satu kegiatan perusahaan, tetapi ini adalah kegiatan masyarakat karena inisiatif dan awalnya itu dari masyarakat. Kami sebagai pendukung, pendamping, dan pemerintah pun juga sebagai pendukung, pendamping, dan pelindung. Jadi kami 3 pilar ini yang kami lakukan saat ini. Baik, Pak. Pak Rahmat, ini benar-benar sesuai kebutuhan dari masyarakat sendiri ya, bukan permintaan dari MHU ya, bahwa harus paketnya kegiatannya ini. Jadi benar-benar dari masyarakat kami menginginkan program pelatihan alat berat seperti itu ya, Pak? Iya, Bu. Dan itu minatnya ternyata cukup banyak, Sangat banyak. punya ruangan gedung yang tempat untuk belajar seperti itu, kemudian prakteknya seperti apa itu, Pak? Boleh tahu? Kalau ruangan kita punya sendiri, Bu ya. Prakteknya kita bekerjasama dengan masyarakat, tokoh masyarakat yang punya alat berat. Ya, kita bekerjasama. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Pasti kita kerjasama sama masyarakat sekitar gitu. Alhamdulillah tanggapan masyarakat sekitar itu sangat luar biasa, dan mereka itu support dengan meminjamkan lahan untuk kita praktek dan sebagainya gitu. Alat beratnya dari masyarakat juga dan membantu untuk areanya, pelatihannya, dan instrukturnya dari BLKI. Kemudian Pak, rencana MHU ke depan untuk mengembangkan inisiatif ini seperti apa ya Pak? Iya, jadi ini menjadi titik awal kerjasama MHU, PKBM Karangmelenu, dan BLK. Nah, BLK ini kan Balai Latihan Kerja yang sebenarnya memiliki fasilitas dan juga kompetensi untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang lain selain alat berat. Misalnya las, kemudian mekanik
BLK juga menyediakan baik itu mekanik alat berat maupun mekanik kendaraan kecil, dan juga banyak sekali yang sebenarnya BLK bisa tawarkan dan sudah menawarkan kepada kami. Nah, sehingga kalau ini berhasil, harapan kami juga tentu akan memulai kerjasama yang lebih luas dengan BLK dalam kaitannya dengan pelatihan-pelatihan di bidang-bidang yang lain. Yang kami pertimbangkan mungkin misalnya seperti mekanik, karena dengan adanya operator perlu juga mekanik, misalnya mekanik baik itu alat berat maupun juga kendaraan ya otomotif ya. Kita lihat lagi antusiasme masyarakat seperti apa, kesempatan yang ada di dunia usaha seperti apa, maka kita akan kembangkan hal-hal seperti itu, Bu. Baik, Pak Rahmat, ini sudah belajar nih paket kejar ya. Setelah itu lulus, apakah lulusan itu hanya mengantongi sertifikat atau memang ijazah lega seperti pendidikan formal? Lulusan paket itu juga mengantongi ijazah, Bu ya. Okay. Ijazah legal dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan. Itu juga ijazahnya setara dengan pendidikan formal. Ya, tidak ada yang membedakan antara ijazah paket maupun ijazah pendidikan formal, SMA pun SMP atau SMK. Itu ijazahnya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Itu tidak ada yang membedakan, Bu. Hanya yang membedakan itu ketika di ijazah paket itu tertulis dengan paket C setara SMA dengan jurusan IPS. Nah, sama juga kayak di SMK. SMK itu kan ijazahnya adalah sekolah menengah kejuruan. Nah, kalau SMA itu sekolah menengah atas. Nah, kalau paket itu ijazahnya adalah pendidikan kesetaraan. Nah, untuk masuk ke PKBM maksud saya, apakah ada persyaratan khusus misalnya batasan usia seperti itu? Persyaratan khusus tidak ada, Bu ya. Kita tidak pernah membatasi masyarakat itu untuk kembali bersekolah. Yang penting mereka itu lulus dari sekolah dasar mereka, misalnya paket B itu lulus dari SD, paket C lulus dari paket B, nah itu kita terima, Bu. Yang dengan syarat mereka mau mengikuti pembelajaran yang sudah PKBM jadwalkan. Oh, baik. Ya. Nah, dengan perkembangan yang ada sekarang, apakah PKBM Karangmelenu sudah memprogramkan sesuatu yang lain ya untuk masyarakat, misalnya membuka kelas khusus apalagi gitu menyesuaikan dengan IKN yang tadi Pak Rahmat ceritakan? Kita sudah bicara juga sama pihak perusahaan juga, berkaitan nanti kita ada beberapa pengen program tahun depan itu kayak mekanik alat berat atau mekanik otomotif, alas dan sebagainya gitu, Bu. Nah, tapi kita pengen lihat minat masyarakat dulu seperti apa gitu. Perlu sosialisasi lagi perlu ya. Sosialisasi, kita juga lihat kebutuhan dunia kerja itu apa gitu. Dan kita buka ini tapi dunia kerja membutuhkan yang lain seperti itu, Bu. Jadi kita lihat dulu kebutuhan dunia kerja apa, baru kita evaluasi dan kita bikinkan program. Baik. Bagaimana Pak Wijay melihat rencana dari PKBM ini? Sangat positif sekali, dan saya kira itu juga selaras dengan apa yang perusahaan rencanakan tentang ini. Jadi ini yang memang penting, bahwa ini bukan program yang muncul dari perusahaan saja, atau juga bukan program yang muncul dari masyarakat saja, tetapi ini butuh keselarasan dan juga keselarasan terhadap kebutuhan dan antusiasme masyarakat juga terhadap ini, sehingga dengan keterpaduan ini harapannya ini lebih bisa sustain atau berlanjut cukup lama. Jadi tidak nantinya ini kehilangan berhenti karena masyarakat saja yang membutuhkan tetapi tidak didukung oleh dunia usaha maupun pemerintah. Jadi memang perlu ada keterpaduan ini, Bu. Selama masih ada MHU, PKBM masih tetap berkegiatan karena masih berkelanjutan ya, masih sustainable Pak ininya ya kegiatannya. Mudah-mudahan ini bisa mandiri, Bu. Okay. Ya, tentu harapan kami di dalam
program-program PPM atau CSR ini kan kami sebenarnya sebagai trigger dan pendamping sampai kami memastikan bahwa suatu kegiatan ini akhirnya bisa mandiri. Karena keberlanjutan itu sangat penting adalah kemandirian. Jadi selama kami ada, kami akan support. Tetapi jangan sampai, karena pertambangan itu bukan selamanya. Kami ada akhirnya, dan pada saat akhir ini masyarakat sekitar seharusnya sudah bisa berjalan secara mandiri. Ini yang kami harapkan, Bu. Tapi secara garis besar ingin mempersempit kesenjangan Iya, sosial di antara harusnya juga begitu. ekonomi di antara masyarakat di lingkungan lingkar tambang seperti itu ya Pak ya. Betul, harusnya begitu, Bu. Selain PKBM mungkin ada program pendidikan lain yang Ya, untuk tahun depan ini kami akan memulai dengan program beasiswa. Jadi kami mulai menyentuh lebih serius kepada sektor pendidikan formal juga, karena informal ada stakeholdernya, ada masyarakat penerima manfaatnya. Kami juga perlu untuk menyentuh masyarakat yang dari sisi formalnya. Dua-duanya akan saling mengisi nanti di dalam keberlanjutan dari ekonomi dan wilayah di operasi kami ini, sekitar operasi kami. kehadiran perusahaan ini salah satu untuk mengentaskan itu salah satunya, kemudian salah satunya juga yang lainnya juga itu tadi mempersempit kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Nah, mudah-mudahan MHU akan terus berkelanjutan ya program kedepannya seperti itu, khusus pendidikan Pak. Iya, jadi dunia pertambangan atau industri pertambangan ini kan pada teknologi, Bu. Betul. Jadi pada teknologi, dan tambang itu tidak bisa memilih lokasi. Iya. Kami harus menambang di daerah yang memang ada cadangannya di situ. Memang sudah menjadi umum bahwa tambang itu berada di daerah-daerah yang memang sebagian besar bukan di daerah kota yang ada sekolah dan ini, tapi di daerah yang mungkin tidak seperti lokasi-lokasi yang sudah siap dengan sekolah dan lain-lainnya. Nah, sehingga memang menjadi kewajiban dari dunia usaha, terutama juga kepada pertambangan karena berada di wilayah-wilayah seperti ini, untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperkecil gap, dan memberikan peningkatan ekonomi, dan yang paling penting adalah menuju ke keberlanjutan atau sustainability itu. Karena tambang mungkin agak berbeda dengan perkebunan. Perkebunan mungkin bisa terus, umurnya bisa berlangsung terus. Pertambangan tidak harus berhenti. Baik karena kontrak atau izin dengan pemerintah tentu tidak selamanya, juga apa yang ada di dalam perut bumi ini tidak selalu pasti akan habis pada saatnya. Nah, sehingga ini yang agak berbeda di dalam konteks pertambangan dengan konteks misalnya perkebunan, misalnya seperti itu. Nah, tadi Bapak menceritakan bahwa ketika proses wisuda dari PKBM itu Pak Bupati, PMK, pihak Pemkab juga hadir, itu berarti Pemkab juga memberi atensi, oh ternyata perusahaan ini cukup membangun, bukan hanya mengeruk ekonominya, tapi juga membangun masyarakat. Bagaimana Pak melihat perhatian pemerintah kabupaten? Luar biasa, Bu. Jadi Pak Bupati, Pak Edi itu hadir di setiap wisuda dari PKBM Kalangmelenu ini, dan juga Kepala Dinas Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa beliau ataupun pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memberikan perhatian dan dorongan terhadap program seperti ini. Harapannya tentu bukan 1-2 perusahaan saja yang melakukan ini. Kita bisa membayangkan kalau ini dilakukan oleh banyak perusahaan, katakanlah pertambangan, dengan mendorong program-program yang tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal yang mampu untuk masuk ke dalam dunia usaha. Itu, Bu. Oke. Luar biasa ya atensi pemerintah. Luar biasa, Bu. Iya. Untuk ke depan nanti, apa yang akan diharapkan MHU dari masyarakat di sekitar? Ya, tentunya
kami PT MHU menginginkan pada saat akhir dari usaha kami di Kutai Kartanegara ini berakhir pada saat masyarakat juga sudah mampu untuk melanjutkan keberlanjutan roda ekonomi, roda pembangunan yang ada, yang tidak bergantung kepada pemerintah ataupun kepada dunia usaha. Sehingga ini yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Ini membutuhkan penyiapan human capital atau penyiapan human capital, sehingga dari manusianya itu baik itu pada sektor pendidikan formal maupun pada sektor pendidikan non formal. Nah, bagaimana PKBM Karangmelenu melihat ke depan ini ya, bagaimana kemitraan dengan MHU? Kita harapkan dengan kemitraan ini kita bisa nantinya ke depannya kita bisa bilang Pak Wijay, kita bisa mandiri, kita bisa meningkatkan sekolah kita sendiri, PKBM kita menjadi lebih tidak bergantung kepada perusahaan, kepada pemerintah. Kita bisa berjalan dengan program-program yang bisa kita kembangkan di masyarakat. Jadi mandiri ya. Iya. Berarti sudah ada tahapan-tahapan yang sudah di-plan. Ini kalau sampai ke mandiri kita harus lewat tahapan apa dulu, seperti itu. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Nantinya ke depannya untuk mencapai tahap-tahapan mandiri, kita mungkin lebih ke fokus ke perkembangan ke PPK-nya, ke pendidikan kewirausahaan, ya, ke pendidikan kursusnya dan sebagainya. Seperti itu kita untuk mencapai kemandirian. Jadi kita tidak hanya di paket A, B maupun C aja. Kita ke depannya kita juga pengennya kita ada kursus-kursus lainnya, kayak kursus mengemudi kah nantinya, atau menjahit, atau komputer dan sebagainya. Ya. Jadi untuk mencapai kemandirian itu PKBM memang harus lebih berbenah lagi, harus lebih kreatif lagi untuk mencapai kemandirian itu. Baik. Pak Wijay, misalnya nih kalau dalam proses MHU ke depan, kemudian ada masyarakat lagi yang menginginkan, ini keinginan dari masyarakat ya Pak, menginginkan ada suatu kemitraan lagi dalam hal pendidikan, bukan hanya PKBM Karangmelenu, seperti apa Pak? Sangat terbuka, Bu. Jadi memang di dalam CSR atau PPM ini memang seharusnya adalah bottom up. Ya, jadi jangan program itu top down. Ya. Kalau top down semuanya dari perusahaan, masyarakat mungkin antusias untuk ikut di awal. Tetapi khawatirnya karena itu top down, khawatirnya masyarakat tidak memiliki ownership-nya, tidak ada rasa memiliki atau sedikit memiliki rasa memiliki. Tetapi kalau itu muncul dari bawah, dari masyarakat, dan kemudian kami menjadi pendorong, pendamping, dan juga yang mampu untuk membuka cakrawala menghubungkan dengan pihak-pihak lain yang mungkin bisa ikut di dalam intervensi sehingga program kegiatannya bisa lebih memiliki jaringan yang lebih besar. Nah, ini adalah tugasnya perusahaan. Nah, kami sangat terbuka kalau ada hal-hal seperti yang telah dilakukan oleh PKBM Karangmelenu ini. Ini adalah satu contoh yang bisa juga kami sebut sebagai champion, karena ini sudah relatif berhasil ya, meskipun kami masih ada cita-cita yang lain yang ingin supaya PKBM Karangmelenu ini bisa lebih besar dalam hasilnya. Nah, ini yang mudah-mudahan ini bisa juga muncul champion-champion yang lain, baik itu dari perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat seperti itu di bidang-bidang yang mungkin bisa saja di pendidikan atau di bidang-bidang yang lain. Di 8 pilar itu. Betul, ya Pak ya? Betul, ya. Di 8 pilar itu. Jadi sangat terbuka untuk masyarakat harus Kutai Kartanegara ya Pak ya, karena itu wilayah site. Ya, kami memprioritaskan apa yang disebut sebagai lingkar tambang. Betul. Atau ring 1.
Kami punya juga program pada lingkar yang lebih luas, tetapi prioritasnya jauh lebih kecil dibandingkan apa yang ada di tetangga kami. Itu Bu. Lebih memberdayakan masyarakat, Iya, betul. pasca tambang masyarakatnya sudah mandiri seperti itu ya Pak. Betul, betul Bu. Baik, masih ada lagi yang mau disampaikan Pak terkait dengan pendidikan, program pilar pendidikan Ya. khusus di wilayah MHU di Kutai Kartanegara. Ya, jadi harapan kami Bu, Kutai Kartanegara ini adalah kabupaten yang sangat kaya. Ya, Banyak sekali sektor swasta, banyak perusahaan melakukan ini baik tingkat menengah ataupun tingkat yang besar. Kalau ini dilakukan oleh semua perusahaan yang ada, tugas pemerintah akan lebih ringan. Masyarakat akan menemukan jalannya untuk bisa meningkatkan kompetensinya dan juga melanjutkan keberlangsungannya kehidupannya tidak pada saat dunia usaha atau industri itu ada, tapi setelah pun pada saat pertambangan setelah selesai mereka masih bisa melanjutkan dengan tingkat minimal sama atau malah harus lebih baik dari pada saat industri atau dunia usaha itu masih ada. Nah, mudah-mudahan ini menulari. Dan kami juga tahu bahwa banyak juga yang sudah mungkin juga lebih baik dari kami. Kami sangat apresiasi tentang itu dan kami juga belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil tentang itu, Bu. Yang pasti MHU punya target sendiri untuk Ya, tuh. untuk lebih memajukan masyarakat di lingkar tambang. Tentu, itu ya Pak. iya. Baik. Baik Tribuners, itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari manajemen MHU Bapak Wijayono Sarosa sebagai GM Mining Support dan juga Bapak Rahmat dari PKBM Karangmelenu. Luar biasa ya Bapak ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan kita menyampaikan banyak hal untuk membangun masyarakat di program ini di Tribun Kaltim Talk Show. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat dan ke depan harapan kami MHU makin maju, juga PKBM mandiri ya Pak ya. Yep. Jadi lebih benar-benar memajukan Kutai Kartanegara, memajukan Kalimantan Timur, memajukan Indonesia, apalagi IKN sebentar lagi akan ada di sebagian Kutai Kartanegara dan sebagian Penajam Pasir Utara. Ya, Tribuners, itu tadi penjelasannya sangat detail dari Bapak Wijayono Sarosa sebagai GM Mining Support MHU dan juga Bapak Rahmat Ketua PKBM Karangmelenu tentang kegiatan CSR di PT MHU. Sampai jumpa lagi Tribuners di program Tribun Talk Show berikutnya.